Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hafso Jamila, NPM A1D024001. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi metabolisme pada SMA kelas 12. Apa itu metabolisme? Di dalam sel, makhluk hidup terjadi berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia ini disebut metabolisme. Melalui metabolisme, sel menghasilkan energi untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Selain itu, metabolisme juga membantu menghasilkan energi, membentuk zat yang dibutuhkan tubuh, serta menjaga kelangsungan proses kehidupan. Enzim berfungsi sebagai biokatalis, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Enzim bekerja dengan cara berikatan dengan substrat sehingga reaksi metabolisme dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Dengan adanya enzim, proses metabolisme dalam sel dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan energi dan zat yang dibutuhkan tubuh. Metabolisme terdiri dari dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan atau melepas energi dalam kehidupan sehari-hari. Anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme contohnya adalah proses respirasi. Salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis? Terjadi apa saja? Bahan-bahan yang digunakan? Nah, bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi manusia maupun dari udara luar selain karbon dioksida. Bahan yang digunakan adalah air atau H2O. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya adalah proses katabolisme. Contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apa tujuan bernafas? Supaya tetap hidup. Oke, tentu saja atau untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu juga tidak salah kok. Fungsi respirasi atau bernafas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan, makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa. Kemudian, oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor atau zat penghambat. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya reaksi metabolisme yang dibantu oleh enzim. Nah, pada gambar tersebut terlihat seseorang yang kepanasan dengan matahari dan termometer yang menunjukkan suhu tinggi. Gambar tersebut menggambarkan pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim.
Jika suhu meningkat hingga mencapai suhu optimum, kerja enzim akan semakin cepat. Namun, jika suhu terlalu tinggi, enzim dapat mengalami kerusakan atau denaturasi, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Demikian penjelasan mengenai metabolisme. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami proses metabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.